Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Oke. Kalau tadi kita berdua di segmen ini kita sudah mendatangkan seorang pengamat properti, ada Bapak Bagio Utomo SH. Om Swastiastu, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Sehat ya Pak ya? Oke. Wah, pas sekali nih ada Bapak Bagio yang sebagai pengamat properti. Jadi kita akan membahas banyak ya Pak ya terkait properti, tren properti di tahun 2020. Ibu kok getol banget mau beli ya? Saya semangat banget kan awal tahun emang ada resolusi-resolusi. Siapa tahu nanti bisa mendapatkan pencerahan. Persiapan dulu ya Bu ya, sebelum naik ke pelaminannya. Baik. Oke, Bapak, nanti kita akan ngomongin tentang tren properti 2020. Tapi sebelumnya ini juga ada informasi dari Vera ini. Kalau Bapak Bagio sendiri suka sama durian Pak? Sangat suka. Wah, sangat suka. Tapi dibatasi. Untuk pemirsa juga properti nih. durian juga buah-buahan juga bisa ditanemin di sana ya. Investasi juga. Pemirsa, ini dia, hingga saat ini sebagian besar masyarakat yang ada di Buleleng masih mengembangkan durian lokal. Eksistensi dari durian lokal masih berkembang hingga saat ini karena durian lokal memiliki cita rasa yang disukai banyak orang. Pemirsa, eksistensi durian lokal masih lestari hingga saat ini. Dan salah satunya adalah durian lokal Desa Bestale, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Cita rasa yang manis dan teksturnya yang kenyal membuat banyak masyarakat menggemarinya. Salah seorang petani durian lokal, Made Mangkuyase, menyatakan durian lokal Desa Munduk Bestale ini memang sangat laku di pasaran. Masa panen durian lokal ini adalah bulan Desember hingga bulan Maret. Terkait pemasaran, banyak pembeli yang langsung datang ke kebun. Di bulan Desember udah sampai Maret dah buahnya. Dikirim ke mana aja Pak? Ada penyotek ngambil ke sini gitu. Berarti biasanya. Tengkulak ya? Ya, Tengkulak ya. Berapa harganya Pak? Kalau untuk daerah sini sekitaran 30.000 sampai 70.000-an. Kalau tergantung besarannya, besar kecilnya aja. Per bijinya ya. Pak, ini kan sudah menang Ya. untuk jalur ini. Apa ada peningkatan harga nggak, berpengaruh nggak? Untuk sekarang mungkin ada peningkatan sedikit ya. Untuk si jalur ini aja, ini aja yang diminta oleh konsumen yang daerah-daerah sini aja. Satu buah durian lokal Munduk Bestale dibanderol 30 hingga 70 ribu rupiah. Desa Aryani, Bali TV. Masih pagi Karang. Tahan dulu, sarapan dulu, baru kita hunting durian ya. Oke, jujur dulu Karang pernah ke Bestale. Waduh, gila deh. Memang beda ya rasanya. Beda banget. Apalagi dapat durian runtuh langsung dimakan di kebunnya itu. Kulitnya beda juga rasanya. Langsung lahap ya. Jangan dong, jangan ragu-ragu maksudnya. Oke, Ya, ini kita dia. tinggalkan dulu durian ya. Nanti kita ke Bestale. Baik, dan kita akan berbincang terkait bagaimana tren properti di tahun 2020 ini pemirsa bersama Bapak Bagio. Bapak Bagio merupakan pengamat dari properti yang sudah berkecimpung lebih dari 15 tahun ya Pak ya? Lebih dari 15 tahun Pak ya, berarti sudah tahu dong ya Pak ya, Seluk-beluknya seperti apa. Ini sebenarnya tahun 2020 nih sebentar lagi kita akan tinggalkan di awal bulan ya, Januari ini sendiri. Sebenarnya gimana sih Pak prospek di properti khususnya di Bali deh Pak dulu? Ya, Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV yang berbahagia, pada pagi hari ini bahwa kami akan menyampaikan masalah tren properti tahun 2020. Iya. Jadi kenapa tahun 2020 ini menjadi tren properti? Karena salah satunya adalah pemerintah telah menggelontorkan dana 11 triliun. Wow, 11 T Pak? 11 T. Baik. Nah itu melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dan melalui Kementerian PUPR. Baik. Nah, di sana ada pengelola dana pembiayaan perumahan menunjuk bank pelaksana. Baik. Jadi ada di nasional itu 10 bank nasional yang ditunjuk untuk membiayai untuk melakukan kerjasama KPR itu. Baik. Dan 27 bank daerah di Indonesia. Salah satunya Bali. Bali termasuk ya. Ya, jadi trennya untuk perumahan properti 2020 itu
banyak yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Ini harus dibantu pemerintah, selama ini sudah mengucurkan dana untuk membantu bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Baik. Yang mana sih Pak kalau kita ngomongin tentang masyarakat yang berpenghasilan rendah, kriteria masyarakat tersebut Pak? Ya, jadi masyarakat yang berpenghasilan rendah kriterianya satu, dilihat dari segi pendapatan, Baik. gaji Gaji. per bulan itu tidak lebih dari 4 juta. Ya. Dan mereka belum pernah memiliki rumah. Nah, ini yang harus dibantu, Pak. Jadi Oke. supaya masyarakat berpenghasilan rendah ini dapat menikmati kehidupan yang layak. Salah satunya itu memiliki rumah. Iya. Berarti ada kriteria khusus Kriteria juga ya Pak ya? khusus juga. Baik, dan terkait subsidi dan non subsidi itu seperti apa Pak? Jadi kalau subsidi itu yang disubsidi ada 3, Pak. Ada 3 Oke. jenis. Ada 3 jenis. Jadi yang pertama itu subsidi selisih bunga Selisih bunga. bagi MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah itu kalau nggak salah pemerintah telah menggelontorkan sekitar 3,84 triliun. Baik. Itu untuk 102.500.000 rumah. Wow, 102. Dan 500.000. Kemudian untuk subsidi bantuan uang muka Ya. itu pemerintah telah menggelontorkan tahun 2020 ini sekitar 600 miliar. Baik. Jadi untuk 150.000 unit rumah itu di Indonesia. Di Ya. Indonesia. Dan ada lagi yang menarik, nah itu bantuan namanya BP2BT Pak ya. BP2BT. Bantuan pembiayaan perumahan dana pembiayaan perumahan. Jadi itu berbasis pada tabungan. Tabungan. Itu dana dari kalau nggak salah pengucuran dana itu dari IMF atau dari hibah dari luar negeri. Baik. Tanpa persetujuan DPR itu. Oke. Wah, itu berarti ada 3 jenis, Ada yang 3 jenis. Subsidi ya. selisih bunga, Kemudian ada juga subsidi pembayaran uang untuk muka. uang mukanya ya Pak ya. Siap, Dan iya. terakhir dari IMF. Iya, Baik. dan itu nanti ada tata caranya, prosedurnya itu bagaimana mendapatkan subsidi bunga yang BP2BT, bagaimana yang mendapatkan untuk subsidi selisih bunga Baik. gitu. Jadi nanti masih banyak Oke, berarti kamu nggak masuk kriteria dong. Penghasilan kan lebih dari 25 juta. Wow, rencananya mau beli semua ya. Baik, jadi itu dia. Jadi ada Oke. beberapa informasi tambahan juga yang kita dapatkan terkait subsidi ya Pak. Kalau kita beralih ke non subsidinya seperti apa Pak? Nah, ini tentunya kalau non subsidi khususnya yang di luar harga 100, kalau sekarang ini kan ada kenaikan subsidi Pak ya. Baik. Dari yang tahun 2019 itu sekitar 158, untuk tahun 2020 ini pemerintah menaikkan harga subsidi menjadi 168. 168. Startnya Pak ya? Startnya. 168 Sedangkan juta. yang non subsidi Iya. menariknya seharusnya supaya gairah properti ada positif. Iya. Tentunya para pengembang yang sudah bergerak di bidang yang masuk di asosiasi membuat rumah yang non subsidi dengan harga di bawah 300 juta. Di bawah 300 yang terjangkau juta. oleh pendapatan yang 4 juta ke atas itu. Baik. Wah, itu dia subsidi dan non subsidi. Ada beberapa pemirsa juga mungkin yang pengen tahu lebih detail juga syarat-syaratnya seperti apa ya, dan bagaimana kira-kira properti yang diinginkan konsumen. Karena ada beberapa informasi bahwa properti di Bali sendiri rencananya akan dibangun vertikal seperti itu ya Pak. Bagaimana kira-kira Pak? Ini kan ada wacana seperti itu Iya. Pak. Rumah vertikal Iya. ya. Kalau menurut saya sendiri sebagai pengembang maupun sebagai pengamat properti, kalau untuk di Bali rumah vertikal itu sebetulnya karena masih banyak tanah yang ada kan, Iya. itu belum lah, Oke. belum ke sana karena kalau rumah anggaplah rumah vertikal, rumah susun itu ya, itu kalau untuk kalangan di Bali, kalau menurut saya Iya. belum begitu menarik. Yang menarik justru pemerintah memberi fasilitas dengan harga rumah non subsidi, mungkin dari keluasan tanah, Iya. ya dari misalnya tanah 0,60 atau setengah are bisa dibangun rumah dengan lantai 2, Lantai ya, sehingga nilai jualnya juga tidak terlalu memberatkan pada
konsumen. Oke. Salah satunya begitu untuk mengatasi hal-hal yang untuk kepentingan masyarakat juga yang belum memiliki rumah. Rumah tentunya ya. Khususnya yang tinggal di kota. Oke, baik. Oke, nanti kita akan ngomongin tentang ini sebenarnya di tahun 2020 ini sendiri jenis-jenis properti apa sih yang diinginkan oleh konsumen. Nah, nanti kita akan bahas lagi ya Pak Bagio ya. Dan Kita kira-kira rehat dulu daerah-daerah ya. mana saja ya Karang ya yang bisa kita target. Oh, Selanjutnya. Kamu kan mau jadi dari Badung ke Denpasar nanti jadi warga. Iya, langsung Badung Denpasar. Maunya Kira-kira di Denpasar masih ada ya? nanti kita tanya dengan Pak Oke, Bagio ya. baik. Oke, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Pemirsa, untuk Anda yang menunggu-nunggu, wah kapan nih melanjutkan perbincangan terkait properti. Sekarang kita akan lanjutkan. Jadi tadi kita sempat berbincang apa sih properti-properti yang diinginkan konsumen dan bagaimana terkait daya beli konsumen itu Pak Bagio. Di tahun 2019 kemarin. Kalau dibandingkan Ya, dengan dibandingkan tahun dengan- lalu dan yang sekarang Pak. Ya, untuk perkembangan properti, Pak. Di tahun 2019 itu masih relatif belum ada kenaikan yang signifikan. Karena apa? Karena masyarakat itu melihat situasi pada saat tahun 2019 itu ada kita pesta demokrasi. Oh, oke. Jadi para konsumen, masyarakat melihat dulu situasi kayak apa, seperti pemilihan presiden, Baik. pemilihan DPR. Nah, Iya. setelah kita berjalan semester terakhir 2019 itu baru kelihatan. Jadi untuk tren 2020, jenis rumah apa yang diminati oleh konsumen? Ya. Nah, mungkin yang jelas peningkatan jenis yang diinginkan konsumen itu ada beberapa Pak ya, kriteria. Ada tipe-tipenya juga. Tipe-tipe yang Wah, diinginkan. seperti apa Pak? Seperti yang saya katakan tadi bahwa konsumen yang sekarang ini yang paling banyak yaitu MBR. Jadi masyarakat yang berpenghasilan rendah, rendah. mungkin maksimal 4 juta. Ya. Nah, dia yang diinginkan memiliki investasi rumah yang bersubsidi, Baik. yang disubsidi dari pemerintah. Nah, dia mengharapkan itu yang ngetren sekali, Pak. Nah, namun subsidi dari pemerintah itu terbatas kuotanya, Baik. karena seluruh Indonesia. Iya. Oke. Jadi kadang-kadang yang sekarang mengajukan pembelian rumah yang bersubsidi, dia belum tentu juga mendapatkan rumah bersubsidi. Ya. Karena mungkin subsidi tahun 2019 itu masih MBR, masyarakat berpenghasilan rendah itu belum terrealisasi pemilikan rumahnya karena dana terbatas, Baik. kuotanya itu terbatas. Oke. Iya. Ini berarti kuotanya dibatasi juga Iya, untuk padahal menarik justru peningkatan untuk daya beli masyarakat sudah cukup signifikan Baik. tahun 2020 karena gelontoran dana dari pemerintah pusat sekarang ada kenaikan sekitar 50%. 50% Ya, Pak, setengah kurang ya? lebih 40 lah. Nah, jadi di tahun 2019 mungkin 7,5 triliun. Iya. Tahun 2011 ini digelontorkan 11 triliun, untuk rumah MBR. Nah, itu. Dengan kuota terbatas berarti itu siapa yang cepat dia yang mendapatkan Betul. atau Jadi siapa yang apa betul, kriterianya betul. Pak? Kriterianya sebetulnya yang ingin mendapatkan subsidi bantuan rumah subsidi itu Ya. kriterianya satu. Jadi masyarakat yang berpenghasilan nggak lebih dari 4 juta. Baik. Nah, yang kedua belum pernah memiliki rumah Belum pernah melalui memiliki rumah, KPR ya, Iya. melalui KPR bank ya. Itu kriteria. Yang ketiga registrasi kependudukan, KTP-nya itu sudah masuk nasional, jadi sudah masuk di Elektronik KTP. KTP. Itu nanti karena prosesnya itu bisa melalui aplikasi Sikasep ini. Aplikasi Sikasep. Aplikasi Sikasep yang tren sekarang ini, Pak. Apakah Jadi bisa diakses oleh seluruh masyarakat Pak? seluruh masyarakat Indonesia Oke. untuk mempermudah melihat rumah yang akan dibeli, melihat bank yang akan membantu kredit itu ada semua di sana. Di Sikasep itu apa Pak kepanjangannya? Sikasep yaitu Sistem Informasi KPR Rumah Bersubsidi. Nah, itu. Di sana semua aplikasi di Sikasep itu mudah dan gratis mendownloadnya Baik. Oke, jadi ini aplikasi dari pemerintah langsung. dari Kementerian PUPR. Apa saja yang bisa kita akses di sana Pak? Itu yang bisa diakses masalah
kita mau beli rumah subsidi di provinsi mana yang kita hendaki. Misalnya provinsi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi contohnya Mbak Vera ini kan tinggalnya di di Bali, di Bandung. Jadi pengen one day pengen move pindah ke daerah yang lain. Atau investasi di luar Bali. Betul. Bisa melihat lewat Sikasep ini, aplikasi Sikasep. Oke, baik. Nah, di sana akan terlihat semua. Kalau Mbak Vera ingin beli rumah melalui aplikasi Sikasep, itu bisa mendownload, misalnya daftar dulu ya, registrasi KTP, di sana akan masuk nanti, ya ada petunjuknya. Di sana ada provinsi mana yang mau dibeli rumah, kabupaten mana yang mau dibeli, ada semua di sana. Pengembang apa, asosiasi mana, bank apa yang akan mendanai, itu ada semua di sana. Wah, di Sikasep itu Pak ya, kita bisa akses juga. Wah, menarik sekali. Oke, kalau untuk di Bali sendiri nih Pak, nih bagaimana daerah-daerah mana saja sih Pak yang bisa dikatakan yang akan pesat pertumbuhan propertinya di tahun 2020 ini menurut Bapak? Kalau menurut saya sebagai anggota Pengembang Indonesia dan juga selaku pelaku properti di Bali khususnya ya. Itu kalau untuk pertumbuhan properti khususnya rumah subsidi maupun non subsidi, itu yang pertumbuhannya pesat sekali itu daerah penyangga Pak. Penyangga. Di mana itu Pak? Provinsi Bali, ibu kota, itu penyangganya antara Denpasar dan Bandung itu kan Tabanan. Oke. Nah, itu yang pertumbuhan sangat pesat sekali. Dan Gianyar. Ada 3 daerah Pak. Yang satu kabupaten Buleleng, Tabanan, Gianyar, dan Buleleng ya Pak ya? Itu pertumbuhannya sangat pesat sekali. Karena ya itu, karena pertumbuhan ekonominya agak baik di 3 daerah tersebut itu. Baik, jadi itu adalah beberapa target untuk pemirsa yang tertarik untuk subsidi. Itu subsidi atau non subsidinya beda Pak atau sama? Beda. Itu subsidi juga lebih bertren, ya, lebih meningkat. Non subsidi juga sama. Non subsidi mungkin kenaikannya hanya sekian persen karena kan nilai jualnya kan mahal. Jadi kan pengembang juga membuat rumah yang sekiranya harga tidak terlalu tinggi. Kalau misalkan subsidi harganya 100 yang sekarang ditentukan oleh pemerintah 168 juta per unit, itu finishing loh ya. Jadi siap masuk. Di sana juga ada peraturan dari PUPR. Kalau dulu kan seenaknya pengembang, beberapa pengembang ada yang membuat speknya, membuat pembangunannya itu kurang bagus. Sekarang ada namanya yang dibentuk oleh salah satu asosiasi yang mempunyai izin untuk mengecek pembangunan perumahan pada PT-PT yang lain yang mengembangkan rumah subsidi maupun non subsidi. Baik, jadi dicek dengan detail dan seksama juga ya Pak. Ada yang namanya yang tim penilai. Baik, semakin detail ya. Ya, nanti kita akan cari tahu juga bagaimana terkait perkembangan properti di sektor pariwisata Pak. Nah, kalau tadi juga ada tayangannya di sektor atau properti di sektor pariwisata ini masih tumbuh ya, masih eksis ya di tahun 2020 ini sendiri. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan terkait tren properti 2020 dan tadi sempat kita sampaikan juga gimana nih Pak Bagio tren properti, terutama perkembangan properti di sektor pariwisata Pak. Ya, terima kasih Mbak Vera. Untuk perkembangan properti di sektor pariwisata di Bali ini juga sangat menjanjikan. Ada tren peningkatan ya sekian persen lah. Itu karena apa? Karena pariwisata di Pulau Dewata ini kan tren di seluruh dunia bahwa wisata di Bali sangat menjanjikan dan sangat mendapatkan income untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat Pak ya. Jadi perlu dikembangkan untuk pembelian villa, penjualan villa, terus istilahnya rumah sewa, itu sangat ada peningkatan. Untuk karena wisatawan dari mancanegara itu membutuhkan tempat yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mereka ingin tidak di hotel ya, menginap di villa atau di rumah sewa. Itu dengan rumah sewa yang ditata
sedemikian bagus sesuai dengan negaranya mereka, dia akan tertarik. Gitu. Jadi kita ingatkan juga kepada para pengembang yang menjual villa ke pariwisata itu sebaiknya dia menyesuaikan dengan kunjungan wisata yang dari mancanegara itu dari negara mana. Nah, jadi dia pengembang itu membuat villa atau rumah sewa itu disesuaikan dengan kehidupan di negara mereka. Jadi dalam ada artian segmen di dalam kamarnya. Mungkin kalau untuk segmen variasi terus kenyamanan itu harus kita sesuaikan dengan arsitek Bali. Dalam arti mungkin rumahnya bermotif Bali. Di dalamnya aja yang berbeda. Sesuai juga dengan pariwisata kita yang berbasis pariwisata budaya. Budaya ya itu penting sekali. Jadi kita harus mengembangkan rumah villa atau rumah sewa itu berbasis wisata. Jadi menurut Pak Bagio ini properti pariwisata di tahun 2020 masih tetap berkembang, berjalan dengan masih eksis. Masih eksis ya, betul. Demikian ya, karena seperti yang kita ketahui ini Bali masih menjadi destinasi pariwisata primadona di mata dunia tentunya ya. Baik, untuk sektor pariwisata berarti mengkhusus ke Kabupaten Badung ya Pak ya? Iya. Baik, itu dia. Dan bagaimana terkait hal-hal yang menjadi kendala Pak dalam properti, terutama di Bali nih? Terhadap perkembangan properti ini Pak di Bali Pak, baik itu properti pariwisata ataupun properti perumahan nih Pak. Jadi begini, kalau menurut saya pribadi sebagai pengembang maupun anggota pengembang Indonesia, saya ada saran bahwa birokrasi di kelegatisan misalnya IMB dan segala macam BPHTB itu perlu diberikan kemudahan-kemudahan. Jadi kami dengar informasi dari pusat, DPR sekarang lagi menggodok bahwa BPHTB yang dulunya 5%, ini kemungkinan akan diturunkan menjadi 1%. Tapi untuk tahun ini mudah-mudahan bisa berhasil. Jadi khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi harapan saya begitu. Yang kedua, mudah-mudahan regulasi di bidang perizinan itu tahun-tahun akan datang itu kita tanpa IMB pun bisa membangun rumah. Asalkan tanah itu sudah berubah status. Jadi dari tanah pertanian menjadi tanah untuk perumahan. Jadi kalau sudah tanah perumahan berarti sudah bisa untuk dibangun untuk rumah. Jadi tidak perlu izin masalah tata ruang. Ini yang menarik sekali, dari tanah pertanian berubah menjadi perumahan ini sendiri. Berarti ini tanah pertanian yang dulunya masih produktif atau memang tidak produktif lagi? Ya, saya harapkan begini. Saya harapkan bahwa pengembang juga harus tahu situasi. Kalau tanah itu memang pertanian, jangan dipaksakan untuk dijadikan tanah untuk perumahan. Akan merusak tatanan pertanian di Bali khususnya. Jadi kalau tanah itu sudah tidak berfungsi untuk pertanian, ya Pak ya, dan tidak produktif lagi, tentunya bisa mengajukan ke pemerintah daerah agar bisa difungsi alihkan. Dan saya harapkan juga mungkin setiap kabupaten kota punya tata ruang. Di sana ada tata ruang untuk perumahan, untuk pabrik gitu. Jadi sudah ada ketentuan di sana. Sudah ada di tata ruang itu. Baik. Kalau menurut Pak Bagio sendiri, peran pemerintah dalam hal ini khususnya dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang seperti masyarakat MBR tadi ini sendiri, ini sudahkah pemerintah sangat aktif memberikan peran yang sangat penting bagi masyarakat yang ingin memiliki properti, khususnya properti perumahan ini sendiri, khususnya bagi MBR ini Pak? Ya, tentunya pemerintah sudah membantu Pak, membantu masyarakat berpenghasilan rendah itu sudah dari tahun 2010 semenjak pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo itu Pak. Jadi program sebelum tahun itu belum ada. Jadi bersyukur bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan adanya program 1 juta rumah, ya. Jadi membantu pada masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah agar mempunyai rumah yang layak untuk kehidupan mereka. Jadi ada satu lagi tip yang
yang tentunya bagi kaum milenial Baik. ini penting Wah, sekali Pak pasti ya. kaum milenial Pak. Yang ingin memiliki properti Hunian. perumahan ini Ya, hunian. betul. Jadi kaum milenial yang usia 23, 25 sampai 30 tahun. Oke. Dari sekarang lah dia mau berinvestasi membeli rumah. Kenapa, Karena apa? Ini pada saat umur milenial yang dikatakan milenial itu umur 20 mungkin 22 ke atas ya sampai 30. Itu mereka itu berpenghasilan masih tanggungannya sedikit. Iya. Jadi pada saat muda berinvestasi beli rumah, pada saat umur 45 otomatis utang yang di KPR itu sudah mulai menipis dan lunas, sehingga mereka punya anak bisa untuk menguliahkan anaknya. Kebutuhan 15 tahun akan datang tidak memberatkan keluarga mereka. Nah, itu keuntungan salah satu pembeli pada saat umur muda. Iya. Nah, itu keuntungannya. Berarti ada tips-tips yang harus diperhatikan ketika akan ingin Membeli memiliki rumah ya, hunian hunian ini seperti sendiri itu. ya Pak ya? Iya. Khususnya bagi milenial. Tipnya terutama Harus punya penghasilan terlebih harus dahulu. punya penghasilan, ya harus punya penghasilan dulu. Untuk lokasi gimana Pak? Ya, untuk lokasi ini sesuai dengan kepinginnya masyarakat yang ingin menginginkan rumah di daerah mana. Baik. Nah, itu salah satunya kan bisa buka dengan aplikasi Sikasep. 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 Gitu, kan. Aplikasinya sejak kapan ya Pak Sikasep ini? Kalau nggak salah di tahun kemarin. Oh, tahun Tahun kemarin ya. Baru ya. Jadi lebih sekarang lebih ngetren lagi. Jadi Oke. tidak perlu ke Jawa Timur, ke Buleleng, cukup Bisa lewat langsung. bisa melihat mana rumah yang akan diminati. Dituju ya. Nah, di sana ada banknya juga, ada pengembangnya juga, Oke. semua lengkap di sana. Baik. Nah, itu. Ada lagi Pak tips-tipsnya? Yang pertama harus punya penghasilan, untuk lokasi juga Iya. ini bisa kita sesuaikan Iya, ya. betul. Generasi milenial nih terutama. Lihat pengembang juga loh. Ya, bagaimana, betul. Pak? Nah. Jadi maaf, bukan semua pengembang itu berkategori negatif, bukan. Ada beberapa pengembang. Nah, sekarang ini kan pengembang sudah harus masuk ke asosiasi. Baik. Maksudnya bisa terpantau dia. Asosiasi Dia tingkat itu harus nasional ya, Pak? tingkat masing-masing DPD punya. Baik. Ya, jadi semua pengembang yang akan mendapatkan dana subsidi untuk masyarakat itu harus masuk di asosiasi dulu. Ya. Dan mendaftar di PUPR. Baik. Nah, itu ada namanya SIRENG, Sistem Informasi Akreditasi Pengembang. Di sana ada. Jadi dengan terjadinya tip untuk beli rumah yang bisa kita harapkan, itu salah satunya, satu jelas kita beli sesuai dengan permintaan kita, keinginan kita di mana, Dan kemampuan dan juga Pak kemampuan ya. bayar juga, ya Pak ya. Iya. Yang kedua harus betul-betul diperhatikan KTP, identitas itu harus sudah masuk di elektronik. elektronik, Oke. ya kan. Yang keempat, ya kan, itu tipnya itu dia belum pernah punya memiliki rumah dan belum pernah beli yang bisa dibantu subsidi. Baik, Iya. baik. Itu dia ya Iya. tips-tipsnya bagi yang ingin memiliki hunian ini sendiri. Iya. Nah, itu juga bagi MBR loh. Kalau kamu kan MPT, masyarakat berpenghasilan tinggi. Setengkara ya. Ada juga Pak. Iya, Ada juga apalagi ya. ini, Pak? Kalau yang masyarakat yang berpenghasilan lebih dari 4 juta, juta. Ada itu lagi. masih ada kesempatan dari pemerintah. Nah, tapi khususnya kan ada, kalau di Jakarta itu kan ada rumah tapak. Rumah tapak itu rumah biasa ya, ada rumah susun. Oke. Nah, Rusun. itu kan nilainya beda. Kalau rumah tapak itu rendah ya, itu gajinya di atas 4,5 bisa 6.500.000 itu Oke. ya. Kalau rumah susun itu gaji minimal 6,8. Nah, apakah gaji itu bisa dengan suami istri? Bisa. Oh, digabungkan. Iya. Itu akan mendapatkan bantuan namanya BP2TB, itu bantuan uang muka, tapi harus menabung selama 6 bulan. Oh, jenis ketiga yang subsidi itu ya. Maksimal ya nilai tabungan setelah 6 bulan itu ada 6 juta atau 5 juta. Oke, Wah, Pak luar Bagio, biasa terima sekali. kasih ya Thank you saran-sarannya, tipsnya. kemudian tipsnya juga. Ini semakin bersemangat lagi nih Mbak Vera nih untuk memiliki hunian baru Semakin ya. bingung ya, pilih yang mana gitu. Dan itu subsidinya lumayan, bantuan uang muka berbasis tabungan itu Baik.
itu 40 juta loh. 40 juta tuh. Bisa ngirit 40 juta. Jadi ya? bukan gaji 4 juta, Oke. jadi di atas 4 juta bisa. Baik, Oke. Pak Bagio, terima kasih ya Ya, sudah siap. Terima sharing kasih ya. sekali. Nanti boleh tanya-tanya Keren lagi ya, banget. atau mungkin langsung aja ke aplikasi Sikasep. Itu Sikasep. semuanya lengkap ya Pak ya? Semua lengkap. Oke, terima kasih Pak. Ya, nanti kita akan kembali lagi pemirsa untuk segmen berikutnya, akan ada beberapa informasi